Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Insani, NPM 1910631140083. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran dari soal matematika optimasi. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor pertama. Baik, kita akan mengerjakan soal nomor pertama, yaitu terdapat fungsi fx x1 kuadrat plus 2x2 kuadrat plus x3 kuadrat plus 4x1 x2 min 2x2 x3 plus 6x1 min 8x2 min 3x3 plus 6. Pada soal pertama ini, kita akan mencari gradien fungsi dari fx, yaitu nambah fx sama dengan, di sini terdapat 3 variabel yaitu x1, x2, dan x3. Maka nambah fx ini akan menurunkan x1, x2, dan x3, yaitu do f per do x1, do f per do x2, do f per do x3. Kita tutup kurung. Turunan dari x1, kita lihat di sini terdapat x1 kuadrat plus 4x1 x2 dan plus 6x1. Kita turunkan, akan menjadi 2x1 plus 4x2 plus 6x1. Begitupun dengan do f per do x2. Kita akan menurunkan yang terdapat variabel x2. Di sini terdapat 2x2 diturunkan menjadi 4x2 ditambah 4x1 dikurangi 8 dikurangi 2x3. Begitupun dengan do f per do x3, hasilnya akan menjadi 2x3 min 2x2 min 3. Ini hasil akhirnya. Untuk soal nomor 2, masih dengan fungsi fx yang sama, yaitu x1 kuadrat plus 2x2 kuadrat plus x3 kuadrat plus 4x1 x2 min 2x2 x3 plus 6x1 min 8x2 min 3x3 plus 6. Pada nomor 2 ini kita akan mencari matriks Hessian dari fungsi fx. Maka hx-nya, karena di sini terdapat 3 variabel, maka matriksnya nanti akan berbentuk ordo 3 kali 3. Do kuadrat f per do x1 do x1 do kuadrat f per do x1 ini merupakan turunan 2 kali dari x1. Di sini terdapat x1, maka akan diturunkan 2 kali. Jadi akan menjadi 2. Lalu di sini terdapat do kuadrat f per do x1 do x2.
Di sini kita lihat yang terdapat dua variabel tersebut hanya ini. Maka jika diturunkan 2 kali akan menghasilkan angka 4. Lalu kita lihat pada di sini do kuadrat f per do x1 do x3. Pada fungsi fx tidak terdapat yang mengandung dua variabel tersebut ya. Jadi hasilnya akan menjadi 0. Begitu seterusnya hingga akan menghasilkan 4 min 2 0 min 2 2. Ini hasilnya. Soal nomor 3 masih dengan fungsi fx yang sama, yaitu x1 kuadrat plus 2x2 kuadrat plus x3 kuadrat plus 4x1 x2 min 2x2 x3 plus 6x1 min 8x2 min 3x3 plus 6. Pada soal nomor 2 sudah kita cari matriks Hx-nya, yaitu 2 4 0 4 4 min 2 0 min 2 2. Pada soal nomor 3 ini kita mencari definit dari matriks Hx ini. Pertama kita cari determinan H1, yaitu matriks 1 kali 1 itu 2. Lalu kita mencari determinan H2, matriks 2 kali 2. Kita kalikan, dikurangi 4 dikali 4, hasilnya min 8. Lalu kita cari determinan H3, matriks 3 kali 3. Kita kalikan sisi ini, hasilnya akan menjadi 16 ditambah 0 ditambah 0. Kita kurangi dengan hasil perkalian dari sisi ini. Hasilnya yaitu minus 24. Karena hasil determinan dari H1 lebih besar dari 0, determinan H2 kurang dari 0, determinan H3 kurang dari 0, maka ini tidak memenuhi definit positif maupun definit semi definit positif, tidak memenuhi. Maka kita cari untuk definit negatif dan semi definit negatif, yaitu dengan min 1 pangkat I determinan HI itu kurang dari 0 ataupun kurang dari sama dengan 0. Kita cari untuk determinan H1 yaitu min 1 dikali 2 itu min 2. Untuk determinan H2 nya 1 dikali minus 8 yaitu min 8. Untuk determinan H3 yaitu min 1 dikali minus 24 itu 24. Bisa kita lihat di sini bahwa determinan H3 ini lebih besar dari 0.
maka matriks ini juga tidak memenuhi definite negatif maupun semi definite negatif. Maka matriks Hx ini adalah matriks tidak definite, tidak memiliki definite atau indefinite. Lanjut, nomor 4. Terdapat fungsi fx yaitu 2x1 pangkat 3 plus 3x2 kuadrat min 12x1 x2. Nomor 4 ini kita akan mencari titik optimal dari fungsi fx. Jadi kita cari nabelanya dulu. Terdapat dua variabel ya. Jadi do f per do x1, do f per do x2. Turunkan x1-nya. 6x1 kuadrat min 12x2. Lalu x2-nya 6x2 min 12x1. Nabla fx ini sama dengan 0. Maka 6x1 kuadrat min 12x2 sama dengan 0. Kita balik ya. Min 12x1 plus 6x2 sama dengan 0. Kita cari hasil dari x1 dan x2. Jadi kita akan mencari hasil dari x1 dan x2 ini dengan metode eliminasi. Kita samakan dulu konstantanya pada x2. Maka kita dikali setengah dikali 1 akan menjadi 3x1 kuadrat min 6x2 sama dengan 0 min 12x1 plus 6x2 sama dengan 0. Kita tambahkan agar x2-nya habis. Maka 3x1 kuadrat min 12x1 sama dengan 0. 3x1 kuadrat sama dengan 12x1. 3x1 sama dengan 12, x1-nya sama dengan 4. Setelah mendapatkan x1, kita cari x2-nya. Kita masukkan pada x1. x2 sama dengan 0. 6x2 sama dengan 48. X2-nya sama dengan 8. Maka kita dapatkan hasil x1-nya 4, x2-nya 8. Jadi titik optimal dari fungsi fx ini adalah 4 dan 8. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Terdapat fungsi fx yaitu 2x1 pangkat 3 ditambah 3x2 kuadrat dikurangi 12x1 x2. Nomor 5 ini kita mencari titik maksimum dan ataupun titik minimum dari fungsi fx ini. Pertama kita cari matriks hx-nya, yaitu do kuadrat f per do x1 do x1, do kuadrat f per do x1 do x2, do kuadrat f per do x2 do x1, do kuadrat f per do x2 do x2. Kita turunkan
2 kali seperti soal sebelumnya, maka hasilnya akan menjadi 12x1 min 12 min 12 6. Pada matriks ini masih terdapat variabel x1, maka kita cari nilai x1 ini dulu dengan cara determinan hx sama dengan 0. Kita cari 12x1 dikali 6 dikurangi min 12 dikali min 12 sama dengan 0. Kita coret 12-nya, maka 6x1 dikurangi 12 sama dengan 0, x1-nya sama dengan 12 per 6, x1-nya sama dengan 2. 2 ini kita masukkan ke dalam x1 pada matriks. Maka hasilnya akan menjadi 24 min 12 min 12 6. Selanjutnya, dari matriks Hx tersebut, kita cari definit dari matriks Hx. Kita cari determinannya dulu. Determinan H1 dari matriks 1 yaitu 24, hasilnya 24. Determinan H2 dari matriksnya 24 min 12 min 12 6. Kita kalikan 24 dikali 6 dikurangi min 12 dikali min 12. Hasilnya adalah 0. Dari determinan H1 dan H2 ini bisa kita lihat bahwa determinan Hx itu lebih besar sama dengan 0. Maka matriks Hx ini masuk ke dalam matriks semi definite positif. Pada soal nomor 4, kita sudah menghitung bahwa titik optimal dari persamaan tersebut adalah 4 dan 8. 4 dan 8 ini merupakan titik minimum dari fungsi fx. Kenapa titik minimum? Karena di sini hx-nya itu merupakan matriks semi definite positif. Maka titik ini merupakan titik minimum dari fungsi fx. Lalu kita cari dengan fungsi fx sama dengan 2x1 pangkat 3 ditambah 3x2 kuadrat dikurangi 12x1 x2. Kita masukkan 4 merupakan x1, 8 merupakan x2. Kita masukkan ke dalam persamaan 2 dikali 4 pangkat 3 ditambah 3 dikali 8 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 4 dikali 8. Maka hasilnya adalah minus 64. Ini merupakan titik minimum dari fungsi fx. Kita lanjutkan untuk soal nomor terakhir, nomor 6. Terdapat fungsi fx sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x1 x2 dikurangi 2x1 dikurangi 4x2 ditambah 1. Nomor 6 ini kita akan mencari fungsi fx ini konveks atau tidak. Pertama kita cari hx-nya dulu. Terdapat dua variabel
maka Hx-nya do kuadrat F per do X1 do X1, do kuadrat F per do X1 do X2, do kuadrat F per do X2 do X1, do kuadrat F per do X2 do X2. Kita turunkan 2 kali X1-nya, maka akan menjadi 2. Lalu kita turunkan juga X1 dan X2, dan kita turunkan X2-nya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita mencari definit dari matriks Hx ini. Kita cari determinan H1 yaitu 2, determinan H2-nya 2, 1, 1, 2, kita kalikan 2 kali 2, 4, dikurangi 1 kali 1, hasilnya 3. Dari hasil determinan H1 dan H2, dapat kita lihat bahwa determinan Hx-nya lebih besar dari 0. Maka matriksnya merupakan matriks definit positif. Karena Hx merupakan matriks definit positif, maka Fx ini konveks. Cukup sekian penjabaran dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.